Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Bapa, kepadamu ya Bapa-Ku. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan dalam pimpinan Tuhan, sehingga semua yang kami persembahkan menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Doa malam juga ditujukan untuk menjawab pertanyaan, karena itu kalau ada pertanyaan dari saudara sekalian, saudara seiman, dan ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami, nanti akan kami coba jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi di sekitar kita pada zaman ini, dicermati dari sisi firman Tuhan sehingga kita tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan menghadapi zaman yang luar biasa ini. Nah, malam hari ini kami ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan sebuah renungan. Judulnya Fokus Kakek Pelari Darmianto. Nah, ini berhubungan dengan keadaan ya yang viral beberapa hari ini, berita hangat ya, fokus kakek pelari Darmianto dalam hubungannya dengan renungan kita. Nah, kita baca dahulu Kolose pasal 3 ayat 23. Firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, firman Tuhan ini saya ingat renungan sore hari ini juga salah satunya mengenang sahabat saya, namanya Pak Darmianto, yang minggu ini, kalau nggak salah tanggal 5, hari Senin yang lalu, 5 September 2023, kakek Darmianto dipanggil Tuhan. Jadi dunia atletik Indonesia kehilangan seorang atletik legendaris. Siapakah Pak Darmianto? Nah, nanti ada hubungannya dengan fokus, ada hubungannya dengan firman Tuhan ini. Tapi sekaligus saya ingin mengenang, saya bersahabat baik dengan Pak Darmianto ini. Pak Darmianto adalah seorang pelari dari Desa Krandon Lor, RT 20, RW 7, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Itu 12 km dari kota Salatiga. Saya mengenal kakek Darmianto ini sudah sebelum tahun 1998. Jadi sudah berapa tahun itu? 25 tahun sekitar itu. Dan kami berteman baik, hanya akrab sekali sih enggak, tapi berteman baik, kenal sekali. Nah, Pak Darmianto ini adalah atlet pelari yang legendaris, saudara ya. Jadi
pada masa tuanya, justru setelah 40 tahun, usia 40 tahun itu prestasinya melejit. Ya, dia berhasil menjuarai berbagai perlombaan lari yang seusia dia. Jadi pada waktu itu namanya perlombaan atlet veteran, ya kan ada ya sekarang itu namanya atlet veteran itu. Jadi atlet yang seusia seperti itu, ada grade, ada tingkatan-tingkatan usia. Nah, kakek Darmianto ini seorang yang mempunyai 5 orang anak dengan 10 cucu, dikisahkan semacam itu, dipanggil Tuhan dalam minggu ini dalam usia 87 tahun, saudara ya. Nah, hanya yang mengagumkan dari orang ini yaitu fokusnya pada olahraga lari, fokus banget ya. Saya kalau ketemu sama dia itu yang kita obrolkan, kita bicarakan itu ya seputaran hobinya lari itu. Jadi dia bercerita kepada saya bahwa dia berangkat dari rumahnya di Suruh 12 km itu untuk menarik becak. Jadi sampai hari terakhir dia menjadi tukang becak, saudara. Ya, jadi yang profesi yang dia pilih itu tukang becak. Ya. Dan tukang becak, tapi tukang becak nyentrik, saudara. Becaknya itu juga nyentrik, orangnya juga nyentrik dengan pakaian olahraga sedemikian rupa. Dan selama puluhan tahun dia berangkat dari rumah pergi ke kota itu lari. Nanti pulangnya sore hari juga lari. Jadi dalam satu hari dia lari 24 km setidaknya seperti itu. Masih seringkali ditambah keliling stadion di kota Salatiga seperti itu. Jadi fokus banget. Orang ini memang suka, hobi berlari. Dan dia berkata bahwa bahkan pada masa tuanya dia masih ingin mengikuti perlombaan-perlombaan lari, kejuaraan yang seumurnya, ya namanya kejuaraan atlet veteran seperti itu. Nah, dan fokusnya ini ternyata membuahkan hasil, ya. Makanya sampai hari terakhir sekarang malah banyak dibahas, saudara. Kalau mencari di internet sekarang ini, dunia atlet kehilangan pelari legendaris Darmianto itu mudah sekali didapatkan, banyak dibahas hari-hari ini. Bahkan ada yang menjulukinya pahlawan olahraga, ya. Karena yaitu yang terakhir ketemu saya itu sudah usia sekitar 85 tahun toh, ya. Terakhir dia dipanggil Tuhan usia 87. Saya bertemu dengan beliau, saya tanyakan, masih lari Pak dari rumah ke sini? Wah, sekarang semakin tua, usia di atas 80 tahun, saudara, bayangin. Itu. Saya enggak lari lagi, tapi sekarang saya naik sepeda, seperti itu. Jadi beberapa tahun terakhir, baru beberapa tahun terakhir ketika usianya menjelang 87 tahun, itu dia naik sepeda dari rumahnya. Tapi berpuluh-puluh tahun dia lari, saudara ya. Saudara, kalau melihat di internet sekarang ini sudah banyak didokumentasikan orang. Dari rumahnya dia berlari sampai kota Salatiga, mengayuh becak, dan pulang kembali lagi ke rumah dengan berlari. Jadi saya kagum dengan fokus orang ini, ya, fokus. Jadi dalam hidupnya yang dia pikirkan itu hobinya yang paling berat itu adalah berlari, dan dia menekuni olahraga atletik lari itu. Dan saudara, ini ada hasilnya. Jadi dia mengikuti berbagai kejuaraan lari yang ada di Indonesia. Itu sampai puluhan kali. Dan banyak kali dia mendapatkan medali emas, ya. Banyak menjuarai kejuaraan lari seusianya seperti itu. Dan bahkan bukan hanya di dalam negeri, tetapi dia sempat dikirim oleh pemerintah Indonesia mewakili negara mengikuti kejuaraan di Malaysia, di Singapura, di Australia, dan di Chili, di Amerika Serikat, saudara ya. Ya, jadi
waktu di Chili dia memperoleh medali perak. Luar biasa ini. Usianya waktu itu kurang lebih sudah 81 tahun. Coba bayangkan saudara, orang usia 81 tahun. Halo. Dan dia masih menjadi juara lari, ya, mendapatkan medali perak. Dan selama hidupnya tercatat dia mengumpulkan 172 medali. Wah, ini prestasi luar biasa. Makanya pantas kalau Pak Darmianto disebut pahlawan olahraga. Nah, saudara, yang saya kagum dari orang ini adalah hidupnya yang sederhana dan fokusnya. Ya. Jadi hidupnya sederhana, dia orang baik, dan falsafah hidupnya juga sederhana, tidak macam-macam seperti itu, ya. Makanya dia menekuni profesinya sebagai tukang becak, ya, itu saudara. Dan dia berhasil di bidangnya. Nah, itu ternyata sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca tadi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Itu perintah Tuhan, ya. Jadi kalau segala sesuatu yang diperbuat dengan segenap hati, itu hasilnya baik. Nah, ini poinnya di situ. Ya, Pak Darmianto walaupun tidak seiman dengan kita, tapi dia memberikan contoh bahwa sesuatu yang ditekuni dengan segenap hati, itu hasilnya baik. Dan rasanya saudara-saudara bisa mencari di sekeliling saudara. Orang-orang yang menekuni segala sesuatu, pekerjaan, tapi ditekuni dengan segenap hati, hasilnya baik, iya kan? Nah, ini hanya sesuatu keteladanan yang cukup menonjol, yaitu ya atletik, pelari almarhum Darmianto ini, saudara, sahabat saya ini. Nah, tapi berbagai pekerjaan kalau dilakukan dengan segenap hati, hasilnya baik. Nah, jangan lupa dalam ayat ini ditambahkan, segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Lalu ditambahkan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita umat beriman, masih ada tambahannya tadi. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini dalam perintah ini terkandung maksud, segala sesuatu yang dilakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, itu sudah pasti bukan perbuatan jelek, bukan perbuatan jahat atau dosa. Ya, kalau segala sesuatu dilakukan seperti untuk Tuhan, itu pasti pekerjaan yang baik, pekerjaan yang benar, pekerjaan yang kudus, sesuatu yang menghasilkan hal-hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Tuhan memerintahkan supaya kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Jadi kalau kita sudah ketemu domain kita, ya, menekuni segala sesuatu yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, dan itu jelas itu berasal dari Tuhan, itu jelas menjadi profesi kita, kita merasa bahwa memang Tuhan menghendaki kita berada di posisi itu, maka mengerjakannya harus dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini firman Tuhan dengan latar belakang mengenang sahabat saya almarhum Pak Darmianto. Saya ingat betul ada sesuatu yang menggelitik dari dia. Saya selalu kalau ketemu dengan orang berprestasi itu bertanya, supaya bisa seperti Anda bagaimana? Umurnya panjang dan tetap gesit, sampai 80 tahun masih menjadi juara lari, masih mengayuh becak. Ini rahasianya apa? Salah satunya dijawab kepada saya, jangan suka makan pedas, dikatakan seperti itu. Wow. Nah, seperti ini saya catat, saudara. Ya, jadi perlu direnungkan hal-hal yang diberikan nasihat oleh orang-orang yang berhasil seperti itu. Tetapi fokusnya kali ini, mari firman Tuhan ini menjadi hidup kita. Apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Fokus, ya, sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan dalam renungan kali ini adalah bunyinya demikian:
Orang beriman dalam melakukan sesuatu harus dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, ingat, kalau seperti untuk Tuhan berarti yang dikatakan di sini ini bukan perbuatan jahat, tetapi satu profesi atau pekerjaan perbuatan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi, orang beriman dalam melakukan sesuatu harus dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam kehidupan kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini. Kami mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 malam atau jam 18. Ada juga doa pagi yang dilaksanakan pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi setiap hari. Hanya temanya berbeda. Yang doa pagi menekuni seluruh isi Alkitab sambil direnungkan dan dilakukan lebih rinci. Kalau yang doa malam lebih banyak menjawab pertanyaan dan mengkritisi apa yang terjadi pada zaman kita ini. Dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Dan terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.